Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yunika Puspitarini, NIM 05, Irfa Rashidatul Aulia, NIM 11, dan Herrera Birgita Matasya, NIM 21. Pada video kali ini, kami akan membawakan suatu topik yaitu metode dalam proses belajar mengajar. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian metode pembelajaran. Secara umum, metode pembelajaran adalah langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien, serta mampu mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Pengertian metode pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Hasbi Asidiki. Menurut Hasbi Asidiki, metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Kemudian, menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Ada metode ceramah atau disebut juga informasi secara lisan. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis. Metode yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu metode debat. Dalam metode ini, siswa saling beradu argumentasi baik secara perorangan maupun berkelompok. Debat tersebut dilakukan secara formal dengan aturan tertentu, di mana tujuannya untuk membahas suatu permasalahan dan cara penyelesaian masalah. Oke, yang selanjutnya yaitu metode discovery, yang artinya metode ini dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa aktif, mandiri, dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini, siswa mencari jawaban terhadap pertanyaannya sendiri sehingga mengingatnya lebih baik. Metode selanjutnya yaitu metode latihan. Metode latihan ini atau training adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skills para siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Untuk metode yang terakhir yaitu metode berbagi peran, yang artinya metode pembelajaran dengan cara berbagi peran atau role playing dilakukan dengan melibatkan siswa untuk memerankan suatu karakter atau situasi tertentu. Metode ini dapat melatih komunikasi siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi metode pembelajaran. Apa sih fungsi metode pembelajaran itu? Fungsi metode pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi metode pembelajaran yang pertama yaitu dapat menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan bagi peserta didik untuk memperoleh kemudahan dalam belajar. Yang kedua yaitu guna mewujudkan dan menyajikan bahan pembelajaran yang relevan, maka tujuan pembelajaran dapat dengan mudah dicapai dengan baik oleh peserta didik. Selanjutnya, ada sebagai pedoman teoritis yang logis dan rasional yang telah disusun baik oleh guru untuk para siswanya. Dan yang terakhir, metode pembelajaran ini berfungsi sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya yaitu ada manfaat metode pembelajaran. Yang pertama yaitu guru dapat menyajikan bahan pembelajaran dengan baik agar dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik. Dengan demikian, peserta didik menjadi lebih mudah untuk mencerna materi yang telah disampaikan oleh pembimbing. Yang kedua yaitu
Guru harus mengetahui lebih dari satu metode pembelajaran. Dengan mempelajari berbagai metode yang ada, guru tidak akan buta terhadap metode. Ia akan terus mengembangkan metode tersebut untuk kemajuan pendidikan. Selanjutnya ada, guru akan lebih mudah mengendalikan kondisi kelas. Dengan berbagai banyak bentuk metode pembelajaran, guru akan lebih mudah mengontrol mana siswa yang aktif dan mana siswa yang tidak aktif atau pasif. Yang keempat, guru akan menjadi lebih kreatif dalam mengatur kelas. Guru yang kaya akan metode pembelajaran atau macam-macam metode itu akan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan bagi para peserta didiknya, sehingga kegiatan belajar mengajar pun akan berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Dan yang terakhir yaitu kreativitas dalam menyalurkan ilmunya kepada peserta didik akan menjadi lebih variatif. Semakin banyak metode pembelajaran yang dikuasai oleh guru dalam menyampaikan mata pembelajaran kepada peserta didiknya, maka akan semakin mudah sebagai seorang guru menyalurkan ilmunya, walaupun ia menghadapi berbagai macam perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Di materi yang terakhir yaitu tujuan metode pembelajaran. Apa sih tujuan metode pembelajaran itu? Tujuan metode pembelajaran yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara individu sehingga mampu menyelesaikan masalahnya. Adapun beberapa tujuan seperti yang di atas. Yang pertama yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga mereka dapat mengatasi permasalahannya dengan solusi alternatif. Yang kedua yaitu untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang keempat, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Yang kelima, untuk menyampaikan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, agar proses pembelajaran dapat berjalan di suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa atau peserta didik. Alhamdulillah, kami telah selesai mempresentasikan materi yang kami jelaskan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.